Pola pikirnya Kapolri ini belum tertata dengan baik. Pelecehan dengan perselingkuhan itu beda. Kalau pelecehan berarti korbannya tidak menghendaki. Ya. Tapi kalau perselingkuhan dia suka sama suka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillah, BBM naik dan sikap saya jelas nolak. Saya ikut sikap Pak Jokowi. Adalah solar, mengkonsumsi solar industri. Jadi kalau toh dinaikkan menjadi 10.000 misalnya, tetap angkot dan kendaraan roda 2 dalam hal ini motor tetap dengan harga 7.000. Bagaimana Pak itu pengawasan? Harga BBM subsidi antara lain Pertalite dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter. Kalau harus saya naikkan lagi BBM tahun ini, beban rakyat terlalu berat, kasihan mereka. Tetapi saya kan juga terus memantau perkembangan. Ada yang saya sebut dengan kontingensi. Bahan bakar minyak atau BBM baru-baru ini dinaikkan oleh pemerintah Jokowi Maruf. Hal ini banyak diprotes oleh masyarakat, alasannya tidak lain dan tidak bukan, karena rakyat Indonesia belum hilang dari ingatan tsunami COVID-19. Rakyat kurun waktu 1 bulan lebih disuguhkan oleh pemberitaan mantan Kadif Propam Irjen Pol Verdi Sambo. Kasus ini hingga sekarang belum juga mendapatkan titik temu yang bisa memuaskan keadilan keluarga Brigadir J. Apakah istri Verdi Sambo betul-betul terjadi pelecehan seksual atau tidak, dan apa hubungannya berita pembunuhan Brigadir J dan kenaikan BBM? Ayo pemirsa kita kupas hingga tuntas. Tapi sebelum itu jangan lupa beri dukungan channel YouTube kami dengan cara like, subscribe dan jangan lupa berikan pendapat di akhir video. Terima kasih. Tempo, Jakarta, mantan Kepala Divisi Propam Polri Verdi Sambo menjelaskan tentang dugaan terjadinya pemerkosaan terhadap istrinya saat berada di Magelang. Pernyataan Sambo itu termuat dalam BAP yang sempat dilihat Tempo. Istri saya menceritakan peristiwa di Magelang, kata Sambo dalam BAP. Verdi Sambo mengatakan mendengar cerita itu langsung dari istrinya, PC. PC menceritakan itu kepada Sambo saat sudah berada di rumah di Jalan Saguling 3, Jakarta Selatan, pada tanggal 8 Juli tahun 2022. Berdasarkan BAP, Sambo mengatakan dugaan pemerkosaan itu terjadi di rumahnya di Cempaka Residence, Magelang. Sambo mengatakan ketika istrinya sedang istirahat di kamar di rumah di Magelang, Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Huta Barat membuka pintu secara paksa. Brigadir Nofriansyah Yosua masuk kamar, membuka paksa kunci kamar dan melakukan pelecehan dan pemerkosaan, kata Sambo. Sambo mengatakan istrinya melakukan perlawanan. Sambo menuturkan sempat mengkonfirmasi kejadian itu ke Bribka Riki Rizal. Riki mengatakan tidak mengetahui adanya kejadian itu. Riki, kata dia, hanya tahu sempat ada keributan antara Yosua dengan Kuat Maruf. Verdi Sambo lantas meminta Riki untuk memberikan perlindungan kepadanya. Sambo meminta perlindungan karena ingin mengkonfirmasi kejadian itu kepada Yosua. Sambo khawatir Yosua akan melawan saat ditanya. Namun, menurut Sambo, Riki tidak menyanggupinya. Sambo lantas meminta Barada Richard Eliezer untuk melindunginya. Richard menyanggupi. Pengacara keluarga Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak belum memberikan respons terhadap tudingan tersebut. Verdi Sambo, Putri, Riki, Kuat dan Richard ditetapkan menjadi tersangka kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Pembunuhan itu terjadi di rumah dinas Verdi Sambo pada tanggal 8 Juli tahun 2022. Kasus pembunuhan Brigadir J masih jauh dari kata selesai, di mana kasus ini sangat booming hampir seluruh media sosial. Obrolan warung kopi dan obrolan rumah hanya membicarakan kasus pembunuhan Brigadir J. Tidak ada hujan, tidak ada petir, tiba-tiba saja BBM naik. Ada apa dan apakah pemerintah tidak paham sakitnya rakyat Indonesia dalam memulihkan perekonomian setelah COVID-19? Pemerintahan Joko Widodo mestinya peka dan paham sulitnya rakyat saat ini. Begitu banyak rakyat yang di PHK dari tempatnya bekerja, mana lagi pengangguran tiap tahun meningkat.
Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyebut bahwa pemerintah telah berupaya sekuat tenaga melindungi rakyat dari gejolak harga minyak dunia. Sesungguhnya, Kepala Negara pemerintah ingin harga bahan bakar minyak BBM dalam negeri tetap terjangkau oleh masyarakat. Pemerintah telah berupaya sekuat tenaga untuk melindungi rakyat dari gejolak harga minyak dunia. Saya sebetulnya ingin harga BBM di dalam negeri tetap terjangkau dengan memberikan subsidi dari APBN Anggaran Pendapatan Belanja Negara, kata Jokowi saat konferensi kenaikan harga BBM di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu, tanggal 3 September tahun 2022. Pernyataan itu banyak direspon oleh masyarakat dan netizen, tentu berbagai tanggapan. Wahai pemirsa, masih ingatkan partai dari Presiden Jokowi yaitu PDIP yang katanya partai wong cilik. Jika dulu di zaman Presiden SBY, sikap PDIP begitu keras menentang kenaikan harga BBM, di era Presiden Jokowi, sikap partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu berubah tak galak seperti dulu. Kenaikan BBM ini tentu saja menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Terlebih pemulihan perekonomian masyarakat Indonesia hingga ini belum dirasakan secara menyeluruh. Ini juga bukan pertama kalinya pemerintah Indonesia membuat kebijakan kenaikan harga BBM. Sebelumnya, pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, juga terjadi kenaikan harga BBM. Namun pada saat itu, PDIP adalah salah satu partai yang paling gencar menolak kebijakan tersebut. Bahkan, PDIP tak segan menggelar unjuk rasa hingga ke istana agar kebijakan kenaikan harga BBM dibatalkan. Aksi demonstrasi menolak kenaikan harga BBM ini juga sempat dilakukan anggota DPR dari fraksi PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka. Rieke dua kali berada di tengah para demonstran guna mendesak SBY membatalkan kebijakan yang disebutnya memberatkan rakyat kecil. Upaya menggagalkan kenaikan BBM juga terjadi di dalam gedung parlemen. Dengan sekuat tenaga, para politikus PDIP berusaha mengganjal persetujuan RAPBNP 2013 di mana salah satunya berisi pengurangan subsidi untuk BBM. Bahkan, mereka memilih walkout saat permintaannya tidak diakomodir mayoritas anggota DPR pada saat itu. Selain Rieke, politikus PDIP lainnya, Ripka Ciptaning juga mengancam pemerintahan SBY kala itu akan mengerahkan 15.000 orang ke istana untuk menolak kenaikan harga BBM. Bahkan, masa tersebut akan dipimpinnya sendiri. Saya anggap perjuangan ada dua, parlemen dan ekstra parlemen. Kalau di parlemen buntu dan gagal harus gunakan langkah kedua, berjuang bersama rakyat dalam ekstra parlemen, kata Ketua DPP PDIP Ripka Ciptaning di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin tanggal 17 Juni tahun 2013. Mereka juga membagi-bagikan buku mengenai sikap penolakan di sela-sela rapat paripurna terkait RAPBNP 2013 tersebut. Buku berukuran sekitar 20 x 10 cm ini dibagikan oleh staf fraksi PDIP kepada wartawan dan orang-orang yang hadir di luar ruang rapat paripurna. Buku tersebut berisikan usulan postur APBNP 2013 versi PDIP melalui program Prodesa, untuk menghadapi postur APBNP 2013 yang akan disahkan dalam rapat paripurna hari ini. Buku kecil ini juga disebut-sebut akan dibagikan kepada masyarakat sebagai pengetahuan. Kami sudah bagikan buku kecil. Kenapa PDIP mempunyai postur tandingan? Karena sampai saat ini pemerintah belum menaikkan BBM dan DPR membahas APBNP 2013, kata Ketua Fraksi PDIP Puan Maharani. Buku berjumlah 24 halaman itu menjabarkan detail mulai dari apa itu APBN, mengapa APBN negara defisit sehingga harus mengubah APBN dan menaikkan harga BBM. Kemudian sikap fraksi PDIP sampai usulan PDIP untuk postur APBNP 2013. Kenaikan harga BBM bersubsidi hanyalah upaya pemerintah untuk memperoleh dana 43 triliun rupiah yang akan digunakan untuk program pencitraan seperti BLSM dan Bansos sebanyak 30 triliun rupiah, demikian kutipan buku kecil itu. Bisa rakyat Indonesia melihat bagaimana sikap partai PDIP sekarang ini, diam sepertinya tutup telinga dan tutup mata atas kenaikan harga BBM. Bukankah dia punya slogan partai wong cilik? Sekarang ini wong cilik lagi menjerit kemana PDIP? Setelah menonton dan mendengarkan video kami, kira-kira apa komentar pemirsa?
Kami dari Faktual News 77 pamit undur diri, sukses sehat buat semua, amin ya Allah.